Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan materi dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabowo SPD MPD dan Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Supana Eskom MPD. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nika Dea Yutebriani dengan NIM 22110210003. Kemudian, adapun topik pembahasan kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer, kemudian yang kedua, sejarah jaringan komputer, dan yang ketiga, alasan membangun jaringan komputer, yang keempat, manfaat jaringan komputer, yang kelima yaitu jenis-jenis jaringan komputer, dan yang keenam atau yang terakhir, peran admin dan user dalam jaringan komputer. Kemudian kita masuk kepada topik yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Menurut Abdul dan Akmaluddin pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lainnya seperti router, switch, dan sebagainya yang saling terhubung satu sama lain melalui media perantara. Kita masuk kepada topik yang kedua yaitu sejarah dari jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika Serikat, dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak, maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Kemudian pada tahun 1950, ketika superkomputer berhasil ditemukan, satu komputer harus mampu melayani beberapa terminal sekaligus. Saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System ditemukan. Ini merupakan momen penting ketika jaringan komputer pertama kali diaplikasikan di mana beberapa komputer terhubung dalam suatu jaringan. Kemudian pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengadakan riset yang bertujuan untuk membentuk jaringan organik antara komputer. Program ini dinamakan ARPANET. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil terhubung dan bisa saling berinteraksi. Pada tahun ini pula, konsep TSS digantikan dengan konsep proses distribusi atau distribution processing. Kemudian, pada tahun 1972, program surat elektronik atau email berhasil diselesaikan oleh Roy Tomlinson untuk ARPANET. Dalam waktu singkat, program ini pun berkembang luas dan langsung meraih popularitas. Pada tahun ini pula, Icon Add pertama kali diperkenalkan. Dan pada tahun 1973, jaringan ARPANET mulai diperluas ke luar Amerika Serikat. Sebuah komputer milik Universitas College di London menjadi komputer pertama yang bergabung dengan jaringan ARPANET dari luar Amerika. Dan di tahun yang sama, gagasan untuk membangun international network atau internet pun dipresentasikan. Sejak saat itu, jumlah komputer yang tersambung terus bertambah dan penggunaan jaringan pun merambah ke berbagai sektor. Kemudian pada tahun 1982, Transmission Control Protocol yang juga sering disebut sebagai Internet Protocol ditemukan. Protokol ini digunakan sebagai protokol resmi seiring dengan semakin banyaknya komputer yang terhubung ke jaringan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System ditemukan. Pada saat itulah jumlah komputer yang terhubung ke jaringan sudah mencapai 1000 lebih. Kemudian 3 tahunnya, tepatnya pada tahun 1984, jumlah ini melonjak 3 kali lipat sehingga mencapai lebih dari 10.000 komputer saling terhubung.
Kemudian pada tahun 1988, Jarkko Ikaronen dari Finlandia memperkenalkan Internet Relay Chat untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media teks atau chatting. Berkat hal tersebut, setahun kemudian jumlah komputer yang terhubung ke jaringan kembali mengalami pelonjakan 10 kali lipat sehingga mencapai angka 100.000. Kemudian, pada tahun 1990, ketika Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web, program ini digunakan untuk menjelajahi komputer lain dengan membentuk jaringan. Di sini kita semua pasti sudah familiar dengan imbuhan www di bagian awal setiap web. Kemudian pada tahun 1992, jumlah komputer yang terhubung sudah lebih dari 1 juta. Pada tahun itu pula istilah surfing mulai populer yang merujuk pada aktivitas berselancar di internet. Jumlah situs web juga sudah mencapai lebih dari 3.000 halaman. Kemudian kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu alasan membangun jaringan komputer. Sini jaringan komputer dibangun dengan agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan tepat. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang keempat, yaitu manfaat dari jaringan komputer. Manfaat dari jaringan komputer yang pertama, yaitu berbagi dokumen menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, menjaga kerahasiaan data. Yang ketiga, memudahkan berkomunikasi. Yang keempat, penyebaran informasi. Yang kelima, menghemat biaya. Dan yang keenam, membantu aktivitas dari masyarakat. Kemudian kita masuk kepada topik yang kelima, yaitu jenis-jenis dari jaringan komputer. Jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Local Area Network, kemudian yang kedua Metropolitan Area Network, kemudian yang ketiga Wide Area Network. Kemudian kita masuk kepada topik yang keenam atau topik yang terakhir, yaitu peran admin dan user dalam jaringan komputer. Admin bertanggung jawab atas pengelolaan, konfigurasi, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan. User atau pengguna jaringan adalah individu yang menggunakan infrastruktur dan layanan jaringan untuk melakukan tugas-tugas mereka. Sekian video penjelasan saya terkait dengan materi konsep dasar dari jaringan komputer pada mata kuliah jaringan komputer. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tutup video ini dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam harmoni. Terima kasih.